Cobalah lemparkan roti ke atas kolam, itu ikan-ikan akan ngumpul di situ. Aku tahu nggak kan? Tahu nggak? Kalau lemparkan biji jagung, ayam-ayam akan ngumpul di situ. Singa yang liar dari hutan, tiap hari dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan. Lama-lama singa itu jadi jinak. Kalau pernah melihat ikan lumba-lumba, itu setelah satu atraksi harus dikasih makan, harus kasih ikan. Kalau tidak dikasih ikan, tidak mau atraksi berikutnya. Tapi kalau dikasih makan, bola api dia loncati. Manusia juga begitu. Kalau dikasih makan di masjid, 4 bulan dia langsung keluar dengan Allah Ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majepu asale wengenna dan nia adeh cengenna ia manang rupa tahu. Engkai rilaleng asukuna akamalakang agama. Kejayaan, kebahagiaan manusia ada dalam sempurnanya amal agama. Para pengurus masjid, imam, khotib, bilal, gorim, dan seluruh jamaah masjid Nurul Yakin. Iya. Darul Falah. Kampung apa namanya nih? Lumbang. Lomba-lomba. Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang di kampung ini mendengarkan suara azan, tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi panggilannya. Dengar suara azan, tapi mendengar saja tidak cukup. Bahkan memahami bahwa itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau Allah tidak pilih, tidak bisa datang ke masjid. Hadirin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju masjid, setiap langkahnya menggugurkan dosa, diberikan pahala dan diangkat derajat. 3 keuntungan di dalam setiap langkah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Janji seperti ini tidak diberikan kepada orang yang melangkah ke Dar'e, melangkah ke Galunge, melangkah ke Tasie. Tidak ada janji seperti ini. Tapi orang yang berjalan ke rumah Allah Ta'ala berguguran dosa-dosanya. Setiap saat kita berbuat dosa, hadir. Karena itu perlu setiap saat juga berguguran dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran disebutkan, innama ya'muru masajidallah
man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Orang yang berjalan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang beriman, diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ini di apa namanya tadi kampung? Lomba-lomba. Bapak-bapak di lomba-lomba ini lumbang-lumbang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakui tepeknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana kita bersyukur kepada Allah taala. Hadirin yang mulia, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat lelaki bolak-balik ke masjid, bersaksilah engkau bahwa dia orang beriman. Banyak keuntungannya hadirin yang mulia. Nabi SAW bersabda, "Man alifal masjid alifahullah." Siapa yang sayang kepada masjid, Allah akan sayang kepada dia. Kita disayang sama mertua saja, betapa bahagianya kita. Kita disayang sama Kapolres, betapa bahagianya kita. Kita disayang sama bupati, betapa bahagianya kita. Apalagi kalau yang menyayang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan baik-baik. Ini satu sistem. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang sayang kepada masjid, Allah akan sayang kepada dia. Siapa yang memuliakan masjid, Allah akan muliakan dia. Siapa yang meninggikan masjid, Allah akan tinggikan dia. Tapi siapa yang cuek kepada masjid, Allah akan cuek kepada dia. Doa-doanya dicuekin. Siapa yang tidak memakmurkan masjid, Allah tidak akan makmurkan dia. Ini balasan Allah. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka faham perkara ini. Mereka betul-betul meluangkan waktunya untuk mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang 8 jam di masjid, 8 jam di kantor atau di kebun, 8 jam di rumah. Ada yang setengah-setengah, setengah di masjid, setengah di rumah. Ada yang full time, sudah tidak ada yang diurus selain rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dengan mengurus rumah Allah Subhanahu wa taala, di sana ada janji Allah taala untuk memberikan kesejahteraan. Allah taala akan berikan kebahagiaan. Allah akan berikan keamanan. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabb daripada rumah ini. Maksudnya sembahlah Allah, makmurkan rumah Allah. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Allazi at'amahum min ju'. Dia akan memberikan makan, menghilangkan lapar. Artinya dia memberikan kesejahteraan. Wa amanahum min khauf. Allah akan berikan keamanan, menghilangkan ketakutan.
Jadi janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memakmurkan masjid. Hadirin yang mulia, para sahabat ini mereka paham ayat ini, sehingga mereka untuk urusan pertanian biasa-biasa saja, untuk urusan perdagangan biasa-biasa saja, untuk urusan perkantoran biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila mereka mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tani langsung lemparkan cangkulnya, yang dagang langsung tinggalkan tokonya, yang ngantor langsung tinggalkan kantornya. Datang janji Allah Subhanahu wa taala. Allah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Satu kampung orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa bukti orang kampung itu beriman? Apa bukti orang kampung itu bertakwa? Masjidnya makmur. Maka kita perlu usahakan, karena jalan untuk mendatangkan kesejahteraan dalam kehidupan kita adalah dengan jalan memakmurkan masjid. Masjid ini ada amalan, yang mana amalan ini akan membawa kita ke langit. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 22 Allah Ta'ala berfirman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rezeki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu itu ditaruh di langit. Hari ini kita capek, kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barle ditaruh di rakyangnya, tapi kita mencarinya dia wabolai. Ketemu enggak kalau begitu? Para sahabat paham bahwa untuk mendatangkan kesejahteraan mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, karena mereka mengetahui as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ni merajekna to selenge. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sehingga mereka ini tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Tetapi hadirnya mulia untuk memakmurkan masjid, mengusahakan masjid. Kita ini yang datang lebih duluan di masjid harus buat usaha namanya UMM, usaha memakmurkan masjid. Usaha yang paling gampang untuk makmurkan masjid itu setiap hari suruh istri di rumah bawakan singkong rebus ke masjid. Beneku, besok pagi kamu masak singkong, saya mau bawa ke masjid. Setiap hari. Mungkin hari pertama, hari kedua, seminggu, 2 minggu orang belum ngeh. Orang belum tahu kalau ada makanan di masjid. Tetapi lama-lama orang jadi tahu, oh ternyata ada singkong rebus. Ternyata di masjid ada durian. Ternyata di masjid ada rambutan. Ternyata di masjid ada kopi, ada susu, ada chai. Lama-lama orang itu akan duduk
Kalau orang sudah mulai duduk, maka semua kerja dai itu jadi mudah. Hari ini para dai susah karena orang ini diusuli di kebun, dia pergi ke kali, dicari di kali, dia pergi ke rumah mertua, disusul ke rumah mertua, dia pergi ke rumah KUA. Jadi hadirin mulia, susah kalau tidak ada makanan. Tapi kalau ada makanan, cobalah lemparkan roti ke atas kolam. Itu ikan-ikan akan ngumpul di situ. Aku tahu nggak kan? Tahu nggak? Kalau lemparkan biji jagung, ayam-ayam akan ngumpul di situ. Singa yang liar dari hutan, tiap hari dikasih makan, dikasih makan, dikasih makan. Lama-lama singa itu jadi jinak. Kalau pernah melihat ikan lumba-lumba, itu setelah satu atraksi harus dikasih makan, harus kasih ikan. Kalau tidak dikasih ikan, tidak mau atraksi berikutnya. Tapi kalau dikasih makan, bola api dia loncati. Manusia juga begitu. Kalau dikasih makan di masjid, 4 bulan dia langsung keluar dengan Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, harus siapkan makanan. Ulama mengatakan cara Nabi menyatukan hati umat itu 2, makan-makan, jalan-jalan. Makan-makan, jalan-jalan. Orang Kamboja katakan beng-beng, pek-pek. Beng-beng, pek-pek. Makan-makan, jalan-jalan. Mandre-mandre, joppa-joppa. Ini cara Nabi menyatukan hati umat. Kalau pengurus masjid ini tiap hari makan-makan, tiap hari jalan-jalan, maka pengurus masjid akan satu hati. Satu keluarga suami istri tiap hari makan-makan, jalan-jalan, itu akan satu hati. Sangat penting. Maka masjid kita harus sediakan makanan. Kenapa hadirin yang mulia? Karena itu yang ada di masjid Nabi. Kita ini mengelola masjid bukan berdasarkan pengalaman organisasi kita, bukan berdasarkan kemampuan kita, bukan berdasarkan pengalaman kita, tapi berdasarkan apa yang dilakukan Nabi di masjid Nabi. Nabi menyediakan makanan sampai ada nampan Nabi itu yang biasa diangkat oleh 8 orang, namanya Al-Ghorro. Coba. Namanya Al-Ghorro itu nampan Nabi. Tiap hari sahabat mengangkatnya untuk makan bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kita hanya melupakan itu. Hadirin yang mulia, Nabi SAW mengajarkan kita untuk menerima seluruh manusia dari seluruh alam. Ciri masjid Nabi itu 2. 1, masjid Nabi terbuka untuk seluruh manusia. Dari Sulbar datang ke Madinah, dari Topoyo datang ke Madinah, dari Mamuju datang ke Madinah, dari Kalimantan datang ke Madinah, dari Sumatera datang ke Madinah. Dan begitu juga orang Madinah diberangkatkan ke seluruh alam. Ini 2 ciri masjid Nabi. Ada nggak sekarang di masjid kita ciri masjid Nabi itu? Kalau belum ada, maka perlu kita usahakan. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Yang kedua hadirin, kita harus membuat masjid kita ini seperti magnet.
Magnet itu kalau ada yang lewat itu langsung terperosok masuk ke dalam. Kenapa? Begitu indah amalannya, begitu menyenangkan orang-orangnya, sehingga orang itu jatuh cinta untuk datang ke masjid itu. Kenapa orang senang ke hotel, senang ke mall? Karena hadirnya mulia itu dari satpam menyambut dengan senyum, tukang parkir menyambut dengan senyum, resepsionis menyambut dengan senyum, sehingga orang itu senang datang ke sana. Hari ini kita kadang-kadang datang satu masjid, mulai dari tukang parkirnya sudah membentak, "Woi, parkir ke kiri." Tukang pukul beduknya cemberut, imamnya cemberut, DKM-nya cemberut. Bagaimana mau umat datang ke tempat seperti ini? Kita ini harus melayani umat, sehingga ketika mereka datang kita sambut dengan senyum. Dan kalau mereka ini dilayani dengan baik di masjid, dia panas ada kipas, dia haus ada air, dia lapar ada makanan, dia sakit ada obat, minimal tukang pijit, dia jomblo ada yang ngurusin di masjid. Hadirnya mulia, kalau masjid kita seperti ini, orang akan senang datang ke masjid. Kalau dia dagang, jual sawit, untung jualan sawitnya, dia tidak akan taruh uangnya di tempat-tempat maksiat, dia akan taruh uangnya di masjid. Dia jualan cengkeh, cengkehnya untung, dia akan taruh di masjid. Dia jualan coklat, coklatnya untung, dia akan taruh untungnya di masjid. Hadirnya mulia, kalau pengurus masjid pemurah, maka jamaah masjid juga akan pemurah. Tapi kalau pengurus masjid maseke, understand maseke? Pelit bin medit, maka jamaah masjidnya juga akan maseke, akan pelit, akan medit. Hidup ini tuh berbalas pantun, kau kasih aku kasih. Maka perlu hadirnya mulia kita mengelola masjid dengan baik. Yang kedua, masjid kita harus seperti sofa. Sofa itu bisa ditiduri, bisa diduduki. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Orang saking senangnya datang ke masjid, sehingga orang itu betah di sana, tidak akan pulang kecuali disusul sama istrinya. Betah di masjid. Semua yang dia perlukan ada di masjid. Seperti sofa. Kemudian yang ketiga, masjid kita itu ada gambar love, I love you, yakni ngangenin. Kalau pergi meninggalkan masjid itu kangen, pingin balik lagi. Coba tanya orang yang sudah pernah haji, pernah umroh, kangen nggak Pak? Pingin balik lagi ke Masjidil Haram? Pingin lagi, ngangenin. Kita harus buat masjid kita seperti itu. Hadirnya mulia, kenapa kita buat seperti itu? Karena janji Allah ada di sana. Allah akan berikan kesejahteraan. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena semua orang sibuk mengamalkan masjid, sibuk memakmurkan masjid, maka akhirnya datang kesejahteraan.
Di zaman Sayyidina Umar, anak kecil pun digaji oleh negara. Bayi baru lahir langsung dikasih jatah dari negara. Padahal hadirnya mulia negeri sahabat tuh sejauh mata memandang kering kerontang. Panas terik di siang hari, dingin menembus tulang di malam hari. Hadirnya mulia, tapi karena mereka ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan kesejahteraan kepada mereka. Sayyidina Umar satu hari ketinggalan sholat berjamaah. Untuk menghukum dirinya karena ketinggalan sholat berjamaah, dia bayar 200.000 dirham ke Baitul Mal. Supaya gampang kita hitung, kalau 1 dirham itu kira-kira bisa beli ayam. Kalau 1 dinar bisa beli kambing. Nah, ini dia bayar 200.000 dirham. Hadir yang mulia, kalau ini dijadikan ayam beneran, 1 truk itu muatnya 2.000 ekor ayam. Jadi perlu 10 truk. Ya, 2.000 kali 10 kurang ya. Perlu 100 truk untuk menghantar ayam-ayam denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Siapa di sini pernah ketinggalan sholat berjamaah? Ayo angkat tangan. Oke, sekarang berapa dendanya? Kita tidak paham nilai sholat berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man fatathu sholatu faka'annama wutira ahluhu wa maluh." Siapa yang kehilangan sholatnya seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Saya pernah ketemu orang Aceh. Waktu terjadi tsunami, dia pergi haji. Pulang haji, rumahnya hilang, seluruh keluarganya hilang. Saya membayangkan hadis ini. Betapa orang merasa rugi ketinggalan sholat berjamaah. Kita hari ini ketinggalan sholat berjamaah masih bisa senyum-senyum, saudara. Ini keadaan kita karena kita tidak paham. Sholat ini menyelesaikan masalah. Dulu para sahabat ada masalah kesehatan. Nabi melihat Abu Hurairah pegang perutnya. Nabi tanya, "Kenapa kamu Abu Hurairah?" "Aku sakit perut ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Sholat kamu." Sholat menyelesaikan masalah kesehatan. Ada sahabat mengadu kepada Nabi, "Krismon." Maka apa kata Nabi? "Wa'mur ahlaka bis sholat." Perintahkan keluargamu sholat. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai solusi untuk kehidupan kita. Kita kurang pandai menggunakan teknologi sholat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dulu para sahabat ketika tidak datang hujan, maka mereka mengadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, kemarau, bembek kami sudah kehabisan air, kebun-kebun kami sudah kering." Maka apa yang dilakukan Nabi? Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Sholat mereka, Nabi masih berdoa, belum turun tangannya, sudah turun hujan. Hujan turun terus-menerus, seminggu tidak berhenti. Maka mereka datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lempek nih,
tanabo siriulunna nalempe ritodanna namali lebay. Ini hujan terus menerus datang mereka kepada Nabi. Kata Nabi, ayo kita sholat. Sholat mereka selesai masalah banjir. Hari ini kita untuk mengendalikan banjir, kita bikin dam sana sini, kita bikin bendungan sana sini. Ternyata bendungannya jebol semua. Karena bukan cara itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Para sahabat dengan 2 rakaat sholat bisa membuka khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah hidup mereka. Dunia ini berkhidmat kepada mereka. 2 rakaat salat bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka. Hadirnya mulia Miqdad bin Aswad, seorang sahabat yang badan gemuk. Walaupun badan gemuk, ada nggak yang gemuk di sini? Dia tetap aktif dalam dakwah, tapi tidak banyak kesempatan untuk dagang, untuk bertani. Satu hari dia buang air. Ketika sedang buang air, datang 1 ekor tikus membawa 1 dinar. Tadi itu 1 dinar sama dengan 4 juta. Bisa beli kambing. Kaget ini Miqdad bin Aswad. Ada tikus tiba-tiba bawain duit 4 juta. Tikus itu pergi. Datang lagi bawa lembaran yang kedua. Bawa keping yang kedua. Pergi lagi keping yang ketiga, 12 juta. Bolak-balik sampai 17 keping. 17 keping kali 4 juta berapa itu? Ayo, mana yang ahli Padang Kang Ulawang, dia tahu. 68 juta. Coba. Setelah itu dia ambil, dan tikus itu juga mengeluarkan uncangnya, mengeluarkan kantongnya, kemudian dimasukkan duit dinar itu ke dalam uncang. Kemana Miqdad bin Aswad? Pergi kepada Nabi. Kalau orang botong-botong di sini, pergi gak kepada ketua DKM untuk melapor? Ada duit nih ketemu 68 juta. Lapor gak sama Pak Imam? Dia pergi kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dapat peristiwa seperti ini. Apakah ini halal buat saya? Maka Nabi tanya, kamu masukkan enggak tangan kamu ke dalam lubangnya? Oh tidak ya Rasulullah. Kalau orang memuju kira-kira dimasukkan enggak tangannya ke dalam lubang? Mungkin sewa bulldozer. Miqdad bin Aswad lapor kepada Nabi, kata Nabi, halal buat kamu. Begitulah hadirnya mulia. Allah mudahkan kehidupan sahabat. Allah mudahkan kehidupan mereka. Tidak ada kesulitan dalam perkara dunia, sejahtera mereka. Hadirin, seorang datang kepada Nabi melapor, seperti tadi juga kena krismon. Nabi katakan, kamu pulang ke rumah, kamu perbaiki akhlak kamu. Ketika masuk rumah, kamu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ucapan seperti itu, maka hadirnya mulia, berubah kehidupan sahabat. Selesai masalah-masalah mereka. Ini yang kita mau bicarakan kepada umat. Tapi hari ini karena umat ada di kebun, ada di pasar, ada di mana, maka kita susah. Satu-satunya cara yang paling efektif untuk mendatangkan umat ke masjid ini, kasih makan. Ini bukan perkara baru. Hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi khutbah hari Jumat di masjid Nabi. Tiba-tiba terdengar suara Miqdad
bin Khilafah. Bukan Mikdad bin Khilafah, siapa? Satu orang yang sahabat waktu itu belum masuk Islam. Itu dia mendengar, para sahabat mendengar unta daripada Ibn Khilafah ini berjalan. Maka satu masjid langsung bubar. Di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi mereka tinggalkan Nabi. Tinggal 12 orang di situ. Macam Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubaid bin Jarrah. Tinggal 12 orang. Yang lainnya bubar mengejar kafilah makanan yang dibawa oleh Dihya bin Khilafah. Maka pada saat itu turun ayat. Itu ayat terakhir dalam surah Al-Jum'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Hadirin yang mulia, Nabi saja berani mereka tinggalkan gara-gara makanan. Apalagi Pak Kiai, apalagi Pak Ustadz. Pak Ustadz lagi ceramah, makanan sudah diedarkan, langsung bubar tuh jemaah ke belakang. Makanan ini sihir, hadirin. Makanan ini daya tarik. Maka yang memahami hari ini makan-makan itu kadang-kadang partai, kadang-kadang orang pesta. Itu sebabnya kenapa orang tahlilan di sini, tahlilan apa namanya? Tahlilan. Kenapa majelis tahlilan kadang-kadang lebih ramai daripada masjid sholat isya? Apa sebabnya? Tahlilan ada makanan, di masjid tidak ada makanan. Mulai hari ini kita harus sediakan makanan di masjid kita. Bersedia insyaallah. Inilah cara kita menyatukan hati umat. Dan untuk latihan atas perkara ini kita perlu keluar dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada banyak istimewa akan berlangsung seluruh Indonesia. Sebenarnya gambar besarnya kenapa kita disuruh makmurkan masjid? Karena Allah ingin sejahtera hidup kita. Allah ingin sejahterakan kita. Jangan sampai negeri kita yang hijau royo-royo, yang gunungnya mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara, lautannya luas, di pinggirnya ada bukang, ada udang, ada bagang, di tengah laut itu ada ikan tuna, ikan cakalang, di dasarnya lagi ada mutiara. Tetapi berhutang, hadirin yang mulia. Karena negeri kita ini berhutang 7.000 triliun. Hai. Tidak pantas negeri kita berhutang, hadirin. Karena Allah berikan kepada kita negeri yang begitu subur, tapi karena kita kurang mendekatkan diri kepada Allah, kurang memakmurkan masjid, kurang mengusahakan masjid, kurang memikirkan masjid, kita tidak libatkan kaum perempuan kita untuk masjid, maka itu sebabnya orang-orang malas datang ke masjid. Kaum perempuan ini mudah, hadirin yang mulia. Kalau kita bilang sama dia, "Mak, besok siapkan makanan untuk ke sawah," maka pikir emak itu langsung sawah. "Mak, besok siapkan makanan untuk ke kebun," maka emak itu pikirannya langsung kebun. Tapi kalau kita katakan, "Mak, besok siapkan makanan untuk ke masjid," maka dia akan pikir masjid. Siapa yang niat kasih tahu istrinya? Insyaallah. Mulai besok pagi harus ada singkong rebus di sini, insya Allah. Siapa yang niat? Masya Allah. Latihan dulu 4 bulan, insya Allah. Bismillah. Boleh Pak? Lagi nama, jangan nama. 4 bulan. Makasih. Sirajuddin. Ding. Coba lagi Pak. Kasiran. Amin. Ada tu Pak. Ada. Awe kasihna. Ding. Ding.